Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fridi Diviani Tasya, NIM 190301199, Prodi Manajemen kelas D. Oke, di sini saya akan membahas tentang konsep dari leverage dan konsep dari struktur modal. Supaya lebih jelasnya lagi, yuk simak sama-sama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dari leverage. Yang akan dibahas di sini ada 4. Yang pertama, definisi leverage, yang kedua fungsi leverage, yang ketiga pentingnya leverage bagi perusahaan, dan yang keempat keuntungan dan kelebihan dari tinggi atau rendahnya leverage. Definisi leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana atau sources of funds oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Jadi, singkatnya, leverage bisa diartikan sebagai pengguna aktiva atau dana di mana untuk menggunakan dana tersebut, perusahaan harus menutup biaya tetap atau beban tetap. Leverage ini timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dari leverage. Leverage ini ada 2. Yang pertama, operating leverage, dan yang kedua, financial leverage. Operating leverage bisa diartikan sebagai seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional. Sedangkan financial leverage adalah dapat diartikan sebagai besarnya beban tetap keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Dengan kata lain, operating leverage adalah pengguna aktiva yang menimbulkan beban tetap, sedangkan financial leverage adalah penggunaan dana dengan beban tetap. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang operating leverage. Jadi, konsep ini itu jika perusahaan mempunyai degree of operating leverage yang tinggi, tingkat penjualan yang tinggi akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Tetapi sebaliknya, jika tingkat penjualan turun secara signifikan, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Dengan demikian, degree of operating leverage seperti pisau dengan mata dua, bisa membawa manfaat dan juga bisa sebaliknya, yaitu merugikan. Slide selanjutnya di sini saya akan membahas tentang derajat leverage operasi atau degree of operating leverage bisa diartikan sebagai efek perubahan penjualan terhadap pendapatan atau profit. Secara formal, degree of operating leverage bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu degree of operating leverage sama dengan presentasi perubahan laba atau profit dibagi presentase perubahan unit yang terjual. Atau degree of operating leverage sama dengan delta profit dibagi delta kuantitas. Profit bisa ditulis sebagai berikut. Profit sama dengan margin kontribusi dikali jumlah unit produk yang terjual, lalu dikurangi dengan biaya tetap. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang financial leverage. Sama seperti degree of operating leverage yang tadi, degree of financial leverage seperti pisau bermata dua. Jika EBIT meningkat, EPS akan meningkat secara signifikan. Namun sebaliknya, jika EBIT turun, EPS juga akan turun secara signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang derajat leverage keuangan atau degree of financial leverage bisa diartikan sebagai efek perubahan EBIT terhadap pendapatan atau profit. Secara formal, degree of financial leverage bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu degree of financial leverage sama dengan presentase perubahan laba bersih setelah pajak dibagi dengan presentase perubahan EBIT. Oke, seperti yang sudah dijelaskan di atas, dengan demikian, degree of financial leverage
bisa ditulis kembali menjadi semakin tinggi hutang yang dipakai, semakin tinggi degree of financial leverage. Yang kedua, pengguna leverage keuangan yang besar mempunyai implikasi yang sama dengan penggunaan leverage operasi yang besar, yaitu meningkatkan leverage. Yang ketiga, dengan menggunakan leverage yang tinggi, perubahan EBIT yang sedikit akan meningkatkan EAT lebih besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa degree of financial leverage, semakin tinggi hutang dipakai, semakin tinggi degree of financial leverage. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi leverage. Yang pertama, leverage dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, leverage juga berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Leverage ini juga digunakan untuk mengetahui komposisi modal yang bersumber dari utang atau peminjaman. Dalam menganalisis keuangan perusahaan, leverage memiliki peranan penting, sebab hal itu dapat menginformasikan sumber dana yang digunakan untuk membiayai operasional atau kegiatan bisnis perusahaan dari modal sendiri atau utang. Barulah yang ketiga, setelah itu perusahaan dapat mengevaluasi kemampuan dan melunasi utang-utangnya saat jatuh tempo. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang pentingnya leverage bagi perusahaan. Kenapa sih leverage penting bagi perusahaan? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan. Degree of financial leverage mengukur sensitivitas perubahan EAT sebagai akibat dari terjadinya perubahan EBIT. Semakin besar degree of financial leverage menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan yang kecil saja pada EBIT akan mengakibatkan perubahan yang besar pada EAT. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki rasio keuangan yang besar. Jadi, pengguna financial leverage pada suatu perusahaan ini dikatakan menguntungkan apabila pendapatan yang diterima dari penggunaan dana melalui hutang tersebut mengalami peningkatan dari beban tetap penggunaan hutang tersebut. Dengan demikian, financial leverage menunjukkan perubahan laba per lembar saham akibat perubahan EBIT. Nah, kalau pentingnya operating leverage ini dijelaskan bahwa degree of operating leverage ini mengukur sensitivitas perubahan EBIT sebagai akibat dari perubahan penjualan. Semakin besar degree of operating leverage menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan yang kecil saja pada penjualan akan mengakibatkan perubahan yang besar pada EBIT perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki resiko bisnis yang besar. Jumlah produksi yang membuat penghasilan penjualan sama dengan biaya adalah sama dengan jumlah biaya tetap dibagi dengan selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Perusahaan yang memiliki operating leverage yang tinggi, break-even point atau BEP-nya akan mengalami atau akan tercapai pada tingkat penjualan yang relatif tinggi, dan dampak perubahan tingkat penjualan terhadap laba akan semakin besar jika operating leverage-nya semakin tinggi. Analisis operating leverage dimaksudkan untuk mengetahui seberapa peka laba perusahaan atau laba operasi terhadap perubahan hasil penjualan dan berapa hasil penjualan. Jadi, dapat disimpulkan pentingnya leverage bagi perusahaan ini yaitu banyak. Dapat mengukur sensitivitas, lalu dapat mengarahkan bagaimana kelanjutan perusahaan, apakah itu menguntungkan atau akan berpengaruh resiko perusahaan. Jadi, menurut saya, pentingnya leverage bagi perusahaan itu sangat penting. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dari struktur modal.
Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu definisi struktur modal. Jadi, struktur modal adalah suatu ukuran keuangan antara utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri dalam melakukan kegiatan perusahaan. Struktur modal dapat menjadi masalah yang penting untuk perusahaan, karena baik buruknya struktur modal akan berpengaruh langsung pada posisi finansial perusahaan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi struktur modal. Fungsi struktur modal ialah fungsi penting manajemen untuk mempertahankan posisi keuangan bisnis yang sehat dan memenuhi persyaratan keuangan. Di sini terdapat 4 contoh struktur modal. 4 contoh fungsi struktur modal. Yang pertama, memaksimalkan pengembalian. Jadi di sini maksudnya struktur modal yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham, yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan memulihkan biaya pinjam. Yang kedua, mengurangi risiko keuangan. Jadi ini maksudnya itu seperti menyeimbangkan proporsi hutang dan ekuitas dalam bisnis melalui struktur yang benar, membantu perusahaan bisnis dalam mengelola dan meminimalkan risiko. Yang ketiga, pemanfaatan dana yang optimal. Maksudnya adalah struktur modal yang terencana dengan baik, dirancang secara strategis, dan tersusun secara sistematis dapat membantu perusahaan dalam menghasilkan output maksimum dari dana yang tersedia. Lalu yang terakhir adalah alat perencanaan pajak. Jadi di sini berguna untuk perusahaan yang memilih dana utama atau dana utang. Struktur permodalan yang baik memberi mereka pengurangan pajak, manfaat, dan tabungan, mengurangi biaya pinjaman juga. Jadi, apa sih pentingnya struktur modal bagi perusahaan? Oke, di sini saya akan menjelaskannya. Struktur modal penting bagi perusahaan karena struktur modal bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bisa mempengaruhi harga saham perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi. Resiko bisnisnya juga bisa dilihat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan komposisi terbaik struktur modal. Penentuan komposisi sumber dana yang tepat oleh perusahaan yaitu menentukan pencapaian struktur modal yang optimal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan melalui saham perusahaan. Perusahaan itu sangat perlu loh menjalankan usahanya untuk memperhatikan proporsi dan komposisi struktur modalnya. Sangat penting loh itu, karena dengan melihat biaya modal dari masing-masing komponen tersebut, sehingga perusahaan tersebut akan tercapai struktur modal yang optimal. Nah, struktur modal yang optimal ini yaitu struktur modal yang mempunyai biaya modal rata-rata rendah. Jadi, jika struktur modal yang optimal itu mempunyai biaya modal rata-rata yang rendah. Lebih baik mana menggunakan modal sendiri atau hutang jika dikaitkan dengan resiko dari masing-masing sumber dana tersebut? Oke, jadi gini saya akan jelaskan. Jika Anda memilih untuk meminjam uang, maka Anda akan terbebani dengan yang namanya hutang. Nah, hutang ini tidak gratis loh. Ada biayanya juga yang biasanya disebut dengan bunga yang harus dibayar. Dan ada persyaratan lain yang diminta juga. Nah, kalau yang kedua yaitu mitra baru atau mengajak mitra baru sebagai pemegang saham. Benar, jika mengajak mitra baru sebagai pemegang saham tidak ada bunganya. Namun, bisa jadi biaya lainnya lebih tinggi, jauh lebih banyak biayanya. Bahkan biayanya juga bisa lebih besar. Karena apa? Anda harus bisa berbagi laba dan bahkan Anda akan berbagi hak dalam mengurus dan membuat keputusan. Maka dari itu, dalam merintis suatu usaha lebih baik menggunakan modal sendiri dibandingkan untuk meminjam uang atau mengajak mitra baru sebagai pemegang saham. Karena jika kita menggunakan modal sendiri itu jauh lebih efektif dan lebih efisien.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.